Di sini saya sekalian mau sharing Bu masalah SPPD. Kadang Ibu bisa jelaskan. Uh, Kadang Ibu bisa jelaskan untuk PRK. Iya. Saya udah jelaskan, mungkin dari saya belum paham kali. Coba Ibu jelaskan itu SPPD itu pertanggungjawabannya seperti apa? Mulai dari SPT, SPPD, terus laporannya, terus ada dokumentasi. Karena perintah dari Pak Camat Bukit langsung dia memang. Kalau untuk PRK itu kita lihat anggaran kita minimal sebulan itu maksimalnya 2 kali atau 3 kali dikumpulkan dulu, jangan tiap hari berangkat kalian di SPPD kan. Karena dari Pak Suwarman sendiri saya udah konsultasi, dia kalau ke Kecamatan Bukit, Pesam dia tidak ngambil SPPD itu hanya segelas minyak yang habis katanya. Termasuk saya malu karena saya bertanya sama dia, kita ini di ranah kita Bukit katanya, nggak mungkin kita pakai SPPD. Pak Camat udah menekankan maksimalnya 3 kali atau 2 kali lah kan. Kita efisien terhadap anggaran dan itu wajib dilaporkan kepada Regi. Laporannya sebagaimana, mungkin untuk tambahannya Ibu bisa menjelaskan. Karena menurut saya itu SPPD ribet. Di kabupaten aja tiap tahun pasti temuan SPPD. Ya, itu kabupaten. Ya, langsung saja aja ya, Bapak-bapak. Kalau SPPD itu memang apa namanya pertanggungjawaban. Saya pertama, SPPD bisa cair ada nggak surat perintah tugas dari Dirjen Kampung. Ya. Kedua, selesai melaksanakan tugas itu harus melapor kepada Bapak Regi. Hana-hana si gubernur Serua, si lapangan dan berapa jam. Tiga jam mau ke kabupaten juga pakai SPPD. Nah, karena itu ada ketentuan, sudah jam bekerja Bang, baru bisa dibayarkan SPPD-nya. Kalau kami dinas baru jam Bang, kurang-kurang ya. Kecamatan Bukit. Itu udah saya baca itu Bu. Ya. Makanya saya terapkan maksudnya biar jangan jadi temuan. Betul. Itu minimal 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan dinas untuk kita di Bukit ini baru bisa dibayarkan SPPD-nya. Kemudian apalagi dokumen yang lainnya harus ada. Dokumentasi kegiatan kita itu sekurang-kurangnya 4 lembar. Misalnya ke Capil, kita harus ada foto kita di Capil bersama orang yang kita kunjungi. Laporan perjalanan dinas. Laporan perjalanan dinas itu apa-apa saja yang kita kerjakan, menjadi temuan kita di sana, kendalanya apa, terus capaiannya apa, itu ada di laporan perjalanan dinas. Itu disatukan semua, kemudian barulah keuangan bisa membuatkan penyadapan bintang dan lain-lain. Apa itu ya? Ya lah, itu ada konsumsinya kan, ada bensin dan lain sebagainya. Rincian kwitansi itu nanti kan apa namanya keuangan yang akan mengamprahnya. Tetapi kalau untuk Kecamatan Bukit betul kata Pak Kaur Keuangan, banyak dari temuan. Kenapa? Kita dekat. Seperti saya misalnya ke sini dari dinas itu nggak bisa dibayar. Kalau saya tidak bekerja di sini lebih dari 8 jam. SPPD ya, posisinya SPPD. Ada kawan-kawan kita nanti mungkin salah dalam pelaksanaan itu, cuma mengantar, misalnya gini maaf, misalnya saya mau ke kampung Bagus Salam, hanya mengantarkan kursi roda, berapa jam, cuma 1 jam selesai, itu tidak boleh di ini kan SPPD misalnya. Itu yang pernah menjadi teman waktu saya di Dinsos. Istilahnya ke sawah, lalu jam bang wajah mau ulang ke kantor, perlu bayar SPPD. Itu kurang kalau gimana betul dong. Jadi kalau PRK pun kata Pak Camat mau turun deh nih atau muruan dalam 1 bulan itu kewenangan Pak Dinas. Cuman jika kita terik kan orang PRK ini kerjanya kecapil sebenarnya. Jadi ke Bukit ini meragam Pak karena terlalu dekat. Tapi kalau pekerjaannya memang banyak, sekitar harus nyedeli ini soal ini butuh beberapa jam di capil untuk menyelesaikan itu mungkin boleh. Kalau lapor perjalanan dinas saya, kenapa berangkat jam 6 bulan itu mungkin boleh. Dan tugas di Pak Kaur Keuangan memverifikasi betul ke soalnya dengan bayaran pengembalian agak berat ya teman. Ulah konsen dan kita nggak berbuat nih, nggak bekerja, tapi harus pengembalian karena lainnya terlepas tidak memenuhi syarat. Ke 2 bulan kena gerenya sampai meruan sebulan apa capil. Tidak kan tentu dengan apa namanya pekerjaan yang mendesak ya. Kalau memang hari itu belum sampai harus benasa, harus minah dan lain sebagainya. Jadi itu betul kata Pak Suwarman, kita mau kerja. Itu sudah ada ketentuan di standar. Karena itu ini penambahan gua. Karena ini
memang dari tahun 2020 memang ke masalah SPPD, termasuk dengan Pak Kaur Keuangan. Saya sempat ribut sama Pak Kaur Keuangan ini. Memang SPPD untuk transportasi aparatur desa memang tidak dianggarkan. Jadi saya pun kalau nggak ada dianggarkan, gimana saya mau berangkat, Bu? Ya. Coba kita kembali ke aturan lagi, Pak. Nanti saya carikan aturan masalah Kalau SPPD-nya ya. bentar, Bu. Ini tadi kan kata Cici, ini kan harus ada dokumentasi. Setiap berkas itu kan harus ada bukti. Harus ada bukti dan harus ada foto. Memang di pendudukan pun sudah diajarkan demikian, Bu. Ini kalau masalah bukti, kalau masalah foto bukan ada. Kenapa saya tidak mengeluarkan SPP dokumen fotonya itu, Bu? Karena SPPD saya nggak ada, kan SPT cuma ada, jadi SPT yang itu. Oh, saya tangkap itu gini, masalah SPPD perjalanan dinas itu sudah ada aturannya yang terbaru kan di tahun 2022. Ya. Nanti bisa ke dinas, di situ ada ketentuannya, Bang. Berapa jam perjalanan dalam urusan hari itu, misalnya 8 jam. Kurang dari situ maka tidak bisa dibayarkan SPPD. Kita mengacu ke situ saja. Karena kami pun memang dari pemerintahan kalau hanya berurusan ke di wilayah bukit, kami tidak boleh mencairkan SPPD. Memang saya rugi di mata sisi soal SPPD. Tapi dari sama kilang hari pintu wilayah malah dianggap 2 hari karena jarak tempuh waktu perjalanan. Soal ya, itulah peraturan. Saya kirimkan ke abang, arah buku umumnya. Yuk kita baca, jadi kita harus mengacu ke peraturan itu. Kalau kampung lain misalnya menganggarkan dan SPPD-nya bisa lolos dengan kampung yang sama misalnya, itu mungkin belum jadi temuan. Nanti kan diperiksa semua oleh inspektorat. Ini yang kita khawatirkan, sian yang kita pangan, kurang ditulakan. Itu yang kami kadang-kadang jubernya, kebetulan kami tiba-tiba jadi temuan. Kita bayar kita nih, itu satu kali perjalanan hanya 140.000 mau kadang ditulakan. Tapi ke sampai 10 kali 6 juta ketulakan. Jadi mungkin kalau keuangan dan Pak Raja mengantisipasi itu karena aturannya sudah ada. Tapi itu untuk tahun 2022, Bu, kami ditanggarkan dengan SPP khusus SPPD. Tapi ini ku kawan-kawan itu tugas ni pokok fungsi ni Kaur Keuangan non SPPD. Jadi cukup dilengkapi berkasnya, nanti saya verifikasi. Itu dari pertama siapapun yang berangkat. Itu bukan saya mengeluarkan uang, saya buat administrasi, bukan saya. Jangan nanti salah paham. Kalau Pak Kaur Keuangan pun, Pak Reje datang ke DPMK berkonsultasi cuma 2 jam, 3 jam, tidak bisa membawa SPD. Yang bisa selama ini yang kami penuang ini ya lihat dari permata yang jauh-jauh yang memang berkoordinasi dan lain sebagainya, atau ada permasalahan apa bahwa itu baru kita pun mau tanda tangan. Pokoknya kita balik lagi ke aturan ya, biar tidak ada yang salah. Karena kadang-kadang indah itu udah ini, tapi belum tentu benar. Benar itu kita harus merujuk pada aturan. Ya, insya Allah nanti kita temukan jawabannya di dalam buku peraturan itu bahwa SPPD kemana yang nggak boleh dan berapa jam yang ini sudah ditentukan di sini. Bisa diterima dulu, Bang, sementara? Bisa. Jadi ini pun dulu saya tambahkan, masuk saya kayak begitu, kan begitu. Setiap ada rapat, kadang dari dinas lah, dari badan, mohon lampirkan. Terus saya pikir, waktu saya 3 jam saya buat SPPD, buat saja lah, lillahi ta'ala aja saya. Nah, kadang-kadang di situ aja saya pikirnya kayak bilang kau tadi, harus kita lengkapi dokumentasi. Udah itu minta tanda tangan dari pihak, Ya, begitu. pihak yang Udah itu apa hasil, Ya. harus saya sampaikan ke masyarakat, kan begitu. Hasil dari rapat itu, udah itu terbuat dokumentasinya. Lalu saya berpikir juga, buat kali. Cuma saya pikir kalau memang keluar kota, misalnya kita Timur, itu udah harus. Dan ternyata kita peningkatan mungkin rapat itu udah melewati kita dari kabupaten. itu malah udah di luar ya. Udah seperti di luar. Nah, jadi ini saya pribadi lah. Cuman dalam arti kata kalau memang kayak ibu ini bilang tadi, udah sesuai SOP, apa salahnya? Uang negara itu memang diberikan atas dasar ada pemanfaatannya, atas sesuai SOP-nya, kan begitu. Cuman walaupun begitu, apalagi ini udah ada ketentuannya, kita lihat apa rujukannya. Kita jangan salah. Sama kayak ibu ini bilang tadi, desa lain sebelum diaudit, pasti itu audit apa dasarnya bapak mengeluarkan. Bapak ada baca peraturan, tidak ada, bapak harus mengembalikan. Karena soal keuangan ini mengembalikan itulah sulit. Tapi sudah terjerat hukum, mau tidak mau harus digadaikan satu barang demi itu, kan begitu, Bu.
Kembali apa yang sudah dimakan. Maka kita ini beginilah, sebelum kena ke wilayah itu lebih baik antisipasi ya. Apa sebenarnya? Pernah saya bilang sama PRK, Win, itu Honda ada lupa. Pernah kan? Ya. Biarkan saya. Honda itu bukan untuk saya hanya untuk transportasi rezeki. Tapi dalam arti kata kalau yang butuh biarkan saya. Honda itu tetap lupa. Kan begitu saya bilang. Minyaknya jangan pikirin, kecuali bocor ban itu namanya sudah di perjalanan. Kan begitu. Namanya pun di perjalanan pas bocor ban. Cuman kalau memang masih bisa sampai ke rumah, saya yang menempelnya. Karena itu untuk transport kita. Siapa tahu kan begitu. Cuman kalau soal ini tadi kita harus berpikir jauh ke depan sebelum dapat terjerat lah kan gitu. Kadang-kadang begini, uang 50 juta nggak nampak, tapi uang 1 ribuan nampak. Apa dasarnya bapak mengeluarkan? Ini aturannya kan begitu bu. Kita betul tersih gitu kona. Tersih gitu kona. Kadang-kadang begini, tentang penan sesudah pak kona gitu, tentang penan semena gitu kona. Tahan semangat nih, si dek ini kita bangun nih, aku natang gitu. Padahal kita sangka. Mesti anak kita ini sambil menyiapkan, karena uang ini misalnya gerasa sudah rewe. Kan buat tuh kita seluruh tuh ngeset ini gerasa sudah rewe. Memikot, aku yang utuh nih, ini beri kebetulan. Kita bawa sebelum konek berpikir, gitu kan. Memang boleh kau, memang kita anggaran. Cuman ulang minggu aturan, adakah 8 jam kita kulak konek kau itu? Kan kita kena keuangan, dia ada sisa, dia ada silpa gitu me. Tapi aturannya itu kita hitung. Kebanyakan anggaran desa kan silpa gitu, karena tidak sesuai. Betul silpa nih. Itu memang Republik ini betul lagu ya. Memang untuk 2020-2021 memang gara-gara kita anggaran bukan. Untuk 2022 memang kita anggarkan dia dari APBK, APBN gross ya memang. Khusus APBK. Cuman ngaku Amanhan juga kebantah orang PRK ini lengkapi SPJ-nya. Nanti saya verifikasi. Ika lagu ini ibu nak gera sesuai rom kriteria penerima kita berani nakonin. Bukan kusilpanan kulakan kas desa daripada kubayarkan. Nanti beban kusin nerima. Dan si tahu kayak aku juga oleh inspektorat. Dan mungkin kita juga kurang buku ya Bapak. Iya. Standar memang harus kebaca. 8 jam memang perjalanan. Cuman ike lagu lingwayan, Pak Sorman memang arah ke Kune itu. Kune ke SPPD nih Pak itu. Ike bukit rumah pesan nomor 2 ini. Atah betul perasaan gua Bapak pernah coba ke kami. Iya. Kecuali kahe Bang, arah kegiatan nama. Memang hari jam 10 sampai umur luhur kahe. Arah tugas penting situasi yang data-data di sini kan bisa. Nanti lagu link nih Pak Camat Bu, maksudnya dikumpulkan dua minggu, sebulan 2 kali, well maksudnya, jadi buat tadi jadi hari jam 10 ke jam 3 paling ulah, maksud Pak Camat nih ya, gereja lu kita belum, gini. Jadi dikumpulkan dulu, kecuali yang mendadak, ya tanda putih gitu, si mendadak beda Ike si memang gerara mendadak kumpulan loh, tuh kegiatan, misalnya ini perubahan nama, nos kakak atau nos akte. 3 kegiatan itu bisa, ya bisa mencapai ke 3 jam 3 sore. Lalu kami juga ke lapangan ke Kecamatan Bukit ini misalnya pembinaan desa-desa ini, kami sudah buat roa desa nih, seruak, dengan roa desa. Hari pagi nyapu rohol desa A, jam 2 nyapu jam 9. Juga pas kami SPD berani pula, tiba-tiba pembalian sana bisa kita seperti terbentuk rekan seperti itu. Mungkin bisa diterima enggak? Saya kita era SGU dari standar SBU. Standar biaya umum. Ini kayak nggak jelas nih Bang. Jadi kita cukup. Mungkin nyari Pak Kaur Keuangan